Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Sebelumnya mari kita serahkan jam ini, pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu, baik secara offline ataupun online, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang bicara, Tuhan yang mendengar dimanapun berada, supaya kebenaran Tuhan nyata dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menerjemahkannya dalam perbuatan kami secara nyata. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ini dan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 44. Kita akan baca ini sedikit demi sedikit, supaya kita bisa membahasnya, dan kita mengerti apa maksud Tuhan melalui firman pada hari ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah memiyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya." Dan seterusnya. Kita akan baca di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan ayat demi ayat untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Juli dicanangkan oleh Sinode sebagai bulan keluarga. Untuk itu kita bicara tentang sebuah keluarga yang walaupun saya tidak tahu siapa orang tua mereka, tetapi kita semua mengenal Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka tinggal di Betania, tidak jauh dari kota Yerusalem, sekitar 2 mil atau kurang lebih 3 kilometer dari Yerusalem. Tuhan sangat dekat dengan keluarga ini dan sangat mengasihi mereka. Rumah ini sering didatangi oleh Tuhan Yesus untuk mengajar, makan, dan sebagainya. Sebab Marta adalah seorang juru masak yang handal dan Tuhan bersama murid-muridnya sepertinya cocok makan di sana. Sedangkan Maria adalah seorang pendengar yang baik. Dan kita sering mendengar atau membaca cerita bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajar, Marta menyibukkan diri untuk menyiapkan segala sesuatu yang bersifat logistik. Maria dengan setia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengar dia mengajar. Dan Maria dan Tuhan suka masakannya, tapi Tuhan suka Maria yang mendengarkan apa yang diajarkannya. Jadi kalau saudara atau ibu-ibu ada yang pintar masak, tapi juga suka mendengar, ini adalah perempuan yang istimewa. Suatu hari, saudara laki-laki mereka Lazarus sakit. Maka Maria dan Marta mengirimkan seorang messenger untuk memberitahu Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang berada di Yerusalem. Ayat 3 dikatakan, "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya." Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Perhatikan pemilihan kata-kata ini ya. Kedua perempuan itu tahu bahwa Tuhan Yesus sedang sibuk bersama dengan murid-muridnya. Mereka sengaja memakai kata-kata, "Yang engkau sakiti, yang engkau kasih itu sakit."
bukan sekedar bilang Tuhan Lazarus sakit. Tetapi dengan kalimat seperti itu, mereka berharap agar Tuhan melihat pesan itu bukan sekedar undangan makan, tetapi sesuatu yang punya tingkat kepentingan atau urgensi yang mendesak, sehingga Tuhan segera merespon dengan datang ke rumah mereka tanpa menunda-nunda lagi. Nah, kebanyakan dari kita ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara menengok ke kanan dan ke kiri, hampir 90% anggota kita ini perantauan, ya. Saya sendiri masuk di Denpasar itu tahun 84. Jadi sudah cukup lama, mungkin ada beberapa saudara yang belum lahir waktu itu. Nah, biasanya kalau kita mendengar berita, ada keluarga atau saudara di kampung yang sakit atau bahkan meninggal, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk pulang, ya. Nah, di gereja kita sendiri aja sudah ada 2 keluarga yang kehilangan orang tua, ya, beberapa waktu ini. Pertama Yakob, kedua keluarga Laka, dan mereka pulang ke Alor. Nah, demikian juga yang dimaksudkan atau dipikirkan oleh Maria dan Marta dengan mengatakan, Tuhan, anak yang engkau kasih itu sakit. Berharap supaya Tuhan segera kembali atau datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Nah, sampai sini semuanya masih kelihatan masuk akal. Saya akan baca lanjutannya mulai dari ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan memang mengasihi keluarga atau kakak beradik ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa salah satu di antara orang yang dikasihnya itu sakit, justru dia memilih untuk menunda atau sengaja menunda kedatangannya, tinggal di situ 2 hari lagi. Nah, menurut pikiran Maria dan Marta, atau menurut pikiran kita semua, harusnya kalau memang dia mengasihi seseorang, begitu mendengar bahwa itu sakit, apalagi dikatakan orang yang engkau kasih itu sakit, harusnya Tuhan Yesus segera datang kepada mereka, tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, Yesus mengasihi mereka, Yesus mengasihi Lazarus, tetapi justru pada saat mereka benar-benar membutuhkan kehadirannya, Tuhan Yesus tidak datang atau menunda kedatangannya. Ini ibaratnya kalau ketika kita mengirim WhatsApp kepada orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan, pesan terkirim, ada centang biru di situ tapi tidak ada respon. Nah, ini sakit, ya. Tuhan mengasihi Maria, Tuhan mengasihi Marta dan Lazarus, Tuhan mengasihi kita. Tetapi ada bahasa kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang dituntut untuk kita lakukan. Ada banyak cara untuk kita menyatakan diri kita bahwa kita mencintai atau mengasihi seseorang, ya. Ada yang suka mengirimkan bunga, ada yang suka rajin menyapa setiap pagi lewat pesan singkat. Selamat pagi sayang, sudah makan belum, sudah bangun belum, lagi ngapain, dan seterusnya. Nanti kalau dijawab, sudah nih lagi makan, sama siapa? Cowok atau cewek? Nah, nanti jawabnya lagi, ya kamu cuma nanya doang, nggak pernah ngajak makan. Jadi ya seperti itu. Nah, ada yang menyatakan kasihnya dengan mengelus punggung pasangannya. Ada banyak cara untuk kita mengekspresikan bahwa kita mengasihi atau mencintai seseorang. Saya percaya setiap pasangan punya cara sendiri untuk mengasihi atau mengekspresikan bagaimana kita mengasihi pasangan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita mengekspresikan kasih kita kepadanya itu dengan cara yang Dia suka. Tuhan suka dengan kita kalau kita berdoa, kita menyanyikan pujian dengan baik, praise and worship, membaca firman Tuhan dan sebagainya, datang ke gereja, ikut PA, komsel dan semuanya. Tuhan menyukai semuanya itu, Tuhan senang dengan semua yang kita lakukan. Tetapi ada satu bahasa cinta yang Tuhan suka yang dituntut dari kita adalah percaya. Yaitu percaya apapun kepada Tuhan. Inilah bahasa cinta yang paling Tuhan suka di atas bahasa-bahasa atau ekspresi cinta yang ditunjukkan kepadanya. Kita begitu mudah bersyukur dan bahkan bersaksi ketika kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, apalagi yang berupa materi, kesembuhan dari penyakit, doa yang terjawabkan dan sebagainya, atau terhindar dari malapetaka. Ini tidak salah, ya. Kita memang harus saksikan itu semuanya agar menjadi berkat bagi orang lain juga. Tapi pernahkah kita bertahan, tetap menunggu dengan sabar dan penuh penyerahan dengan iman kita ketika doa-doa kita belum terjawabkan? Ketika doa-doa kita sepertinya
masih belum mendapat tanda-tanda terjawabkan. Di sini kita berharap ketika kita berserah kepadanya, tetap percaya di saat doa belum terjawab, di saat WA kita cuma centang biru tanpa ada respon dari Tuhan, disinilah Tuhan mau lihat apakah dengan ketidakhadiran Tuhan, kita masih tetap menunggu dan percaya kepadanya. Dan kalau ini yang kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti akan berbuat banyak di luar dugaan kita. Pelajaran yang kita bisa terima dari kisah ini adalah salah satunya adalah bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan. Maria dan Marta mencoba memanipulasi dengan mengatakan bahwa orang yang engkau kasih itu sakit. Ini kalau dalam ilmu berkomunikasi, kalimat ini sedikit ada unsur intimidasi, ya, atau pemaksaan, atau bahkan mungkin sindiran. Mungkin ada saudara-saudara atau bapak atau ibu yang ketika anaknya berbuat ulah gitu ya, tuh anakmu yang kamu kasih, yang kamu sayangi, lihat kelakuannya seperti apa. Nah, cara seperti ini adalah semacam sindiran atau intimidasi. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mendikte atau mengatur Tuhan sesuai dengan atau menurut apa yang kita mau, menurut apa yang kita inginkan. Jangan pernah berpikir kalau kita berdoa seperti ini, kalau kita melakukan hal seperti ini, maka Tuhan akan berbuat sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan waktu yang kita canangkan. Serahkan semuanya dalam Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu kapan yang terbaik, apa keputusan yang terbaik kepada kita, sebab Dia mengasihi kita dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita atau usaha-usaha yang kita lakukan. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kita ini seringkali salah kaprah ya, menganggap bahwa kasih Tuhan itu hanya terbukti ketika kita bisa merasakan kehadirannya. Tetapi lupa bahwa kasih Tuhan itu juga terbukti saat kita mampu bertahan walaupun merasa bahwa Tuhan sepertinya jauh dari kita. Kasih Tuhan itu bukan hanya terbukti ketika kita mampu bersyukur atas berkat-berkat yang kita nikmati, tetapi kasih itu justru semakin kuat di saat kita masih bisa memuji Tuhan walaupun pertolongan yang kita tunggu-tunggu itu belum juga kelihatan. Tetapi kita tetap percaya, berserah, sebab kita tahu bahwa Tuhan mampu menolong kita, menjawab setiap doa-doa dan kerinduan kita. Jadi, mari kita memuliakan Tuhan bukan karena mujizat yang Dia lakukan untuk kita, tetapi memang memuji Tuhan karena Tuhan adalah yang satu-satunya layak disembah. Jangan memaksa Tuhan untuk mengikuti schedule atau rencana kita, tapi bersabarlah dengan setia bahwa ketika waktu Tuhan itu datang, semua kerinduan dan pergumulan yang kita inginkan itu akan terjawab dengan sempurna. Inilah iman dan percaya yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selama ini kita sering memaksa Tuhan dengan doa-doa kita. Tuhan, aku sakit. Aku tidak sanggup lagi bertahan dengan segala masalah yang harus kuhadapi saat ini. Aku lelah dengan hidup sendiri. Aku tidak tahu mengambil keputusannya bagaimana. Tuhan, tolong kasih tahu suamiku bagaimana mengurus anak-anak. Aku juga capek. Tuhan, tolong kasih tahu istriku supaya tidak ngomel-ngomel terus. Tuhan, pokoknya Engkau harus menolong aku sekarang juga. Nah, inilah yang terjadi. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk menolong seperti yang kita mau, sesuai dengan jadwal dan schedule kita. Dan Maria dan Marta melakukannya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kita lakukan, yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berdoa, tetapi sepertinya mental di atas langit-langit di kamar kita. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, lepaskanlah saya dari segala macam masalah ini. Di waktu malam hari kita berdoa seperti itu, tapi ketika kita bangun, kita masih harus berhadapan dengan situasi yang sama. Jadi, pertanyaannya adalah ketika kita pada saat situasi seperti ini, kita mampu berkata, Tuhan memang belum menjawab. Tuhan belum datang padaku. Bukan karena Tuhan sibuk, tetapi karena Tuhan mengasihi aku. Sebab sebagai manusia, walaupun kita merasa bahwa kalau kita dikasih, artinya orang yang mengasihi kita harus selalu dekat atau berada dengan kita. Tetapi pelajaran kita hari ini adalah sebuah refleksi atau pernyataan kepada diri kita, atau pertanyaan kepada diri kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia menunggu jawaban atas doa-doa kita?
pergumulan dan kerunduan kita, di saat kita seolah merasa Tuhan tidak memperhatikan kita, atau ketika kita menganggap Tuhan jauh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menarik dari cara Yohanes menuliskan kitab Injil Yohanes ini ya. Kita tahu bahwa dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, Yohanes ini adalah murid yang paling istimewa. Kalau di dalam perjanjian lama favorit saya itu Daud, nah di perjanjian baru favorit saya ini Yohanes. Dia dipanggil atau diajak oleh Tuhan menjadi murid itu, dia adalah murid yang paling muda. Ya. Saya baru belajar ini lagi waktu saya ngajar anak kelas besar. Nah, dia adalah murid yang setia menemani Tuhan sampai di Golgota. Dialah satu-satunya murid yang berdiri di bawah kaki Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, ini ibumu, tentang Maria. Ya. Sekaligus ya orang atau murid pertama yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ketika ya, kedekatan Yohanes dengan Yesus teruji saat penampakan Yesus di tepi danau Galilea. Yohaneslah yang pertama kali mengenali dia ketika berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Yohanes menjadi satu-satunya rasul yang hidup sampai usia lanjut dan wafat secara normal. Yohanes menulis beberapa kitab yang ada dalam perjanjian baru, yaitu Injil Yohanes itu sendiri, surat Yohanes 1, 2, 3, dan kitab Wahyu. Nah, Yohanes selain dibanding dengan penulis Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes ini bukan secara berurutan atau sejalan dengan apa peristiwa yang terjadi, tetapi dia menuliskan setelah semua kejadian ini selesai terjadi. Nah, saya ingin menampilkan tampilan ayat Alkitab dalam bahasa Inggris, bukan untuk gaya-gaya, tapi ini segera membedakan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang di dalam ayat 2. Ya. Dalam versi bahasa Inggris, di situ ada kurung buka dan kurung tutup. Ya. Ayat 2 saya bacakan, It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Ayat 2 yang dalam bahasa Indonesia, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang segitu adalah saudaranya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita bicara di ayat 11, pasal 11. Tetapi kejadian yang disampaikan di ayat 2 ini, Maria meminyaki Tuhan dengan minyak mur, itu ada di pasal 12. Saya bacakan ayat pasal 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Jadi harusnya kalau kita menjelaskan sesuatu, itu sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Ini Yohanes menulis pasal 11 ayat 2 tentang kejadian yang ada di pasal 12. Artinya apa? Ini sebuah pelajaran untuk mengingatkan kita semua, kalau orang lain melihat dulu baru percaya, maka kita percaya dulu baru bisa melihat. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Ini adalah bukti bahwa murid itu, para murid-murid itu tidak tahu atau tidak paham bahwa waktu dan agenda dan jadwal Tuhan itu berbeda dengan waktu dan agenda kita. Mereka takut kalau kembali ke Yudea, mereka akan dilempari batu atau bahkan ada kemungkinan celaka sampai mati. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus tidak akan mati sia-sia. Sebab misinya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya yang percaya, menebus dosa kita semua dari belenggu dosa, dari kematian yang kekal. Dan kematian itu bukan dilempar batu, bukan karena kecelakaan, ataupun apapun selain proses yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ayat 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.
Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kita sering mendengar perkataan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi hari ini kita melihat bahwa Tuhan pernah atau sengaja terlambat. Ketika mendengar berita bahwa orang yang dikasihnya itu sakit, Tuhan sengaja menunda kedatangannya. Sengaja terlambat. Dan sekali lagi, ini semua karena Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Karena Tuhan Yesus mengasihi Maria dan Marta. Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini. Walaupun dia mengasihi keluarga ini, tetapi Tuhan tetap tidak bisa dipaksa. Tuhan tidak bisa didikte. Tuhan tidak bisa dirayu ataupun diintimidasi dengan pilihan kata-kata yang bagaimanapun juga. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan tidak pernah terlambat, berarti mereka belum baca kisah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sengaja datang terlambat sebab dia mengasihi keluarga ini. Dan mau memakai keluarga tersebut sebagai sarana untuk memuliakan namanya. Tuhan sengaja terlambat sebab seandainya dia muncul pada saat Lazarus sakit dan kemudian menyembuhkannya, maka semua akan berlalu begitu saja. Dia sengaja datang terlambat sebab melalui keterlambatan itu, dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesembuhan Lazarus dari sakitnya. Dan kehebatan kuasa itu akan menjadi nyata, akan menjadi pertunjukan, akan membawa dampak yang besar. Bukan hanya bagi keluarga Maria dan Marta dan Lazarus ini, tetapi bagi semua orang yang ada di sana, jika dia melakukannya di kuburan Lazarus, yaitu dengan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita semua berpikir, di saat jika saat ini ada masalah yang belum dapat kita selesaikan, jika ada penyakit dalam tubuh kita yang belum tersembuhkan, ada pergumulan dan kerinduan serta harapan yang belum, juga ada kelihatan tanda-tanda jawabannya, apakah kita mampu berkata bahwa kasih Tuhan akan muncul yang mungkin menurut kita terlambat, tetapi akan datang secara luar biasa. Jadi tugas kita hanya percaya. Kita lanjut lagi ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ada kepercayaan tahayul waktu itu, bahwa ketika seseorang meninggal, selama 3 hari sejak meninggalnya itu, masih ada kemungkinan nyawanya akan kembali ke raganya. Ya, Alkitab mencatat ketika Yesus sampai di sana, Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ini seperti mematahkan tahayul bahwa 3 hari nyawanya masih bisa kembali. Kalau Yesus datang atau membangkitkan Lazarus 2 hari setelah kematian atau 3 hari, maka orang-orang akan bilang, ya Lazarus bisa hidup karena nyawanya masih belum pergi, masih bisa datang lagi. Jadi begitu hari keempat, Lazarus dibangkitkan, teori tentang 3 hari tadi sudah terpatahkan. Ini pesan yang sama bagi kita semua. Kalau masalah, pergumulan, sakit penyakit, hutang piutang, jodoh dan lain-lain tidak kunjung datang atau terselesaikan atau terlewati, jangan takut. Sebab saat ini Tuhan sedang menunggu masa tenggang itu lewat supaya dia bisa menunjukkan mujizat dan kuasanya yang besar itu. Jadi itu adalah untuk menunjukkan bahwa semua yang dilakukan itu luar biasa. Kita akan mempercepat renungan kita yang terakhir ya. Masih banyak. Ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Saya membayangkan ketika Marta datang menjumpai Tuhan Yesus di luar rumahnya, masih agak jauh ya, dengan sedikit komplain dia akan berkata, Tuhan, akhirnya Engkau datang juga.
tapi kali ini aku tidak masak untuk Tuhan. Sebab Tuhan datang waktu saya masak, tapi Tuhan tidak datang waktu saya menangis. Sekarang, kalau engkau datang, kalau saja Tuhan datang beberapa hari yang lalu, mungkin Lazarus tidak mati. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang di dalam dunia. Percayalah ini yang diminta Tuhan Yesus kepada kita. Jangan pernah meragukan kemampuan atau kuasa Tuhan untuk melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil sekalipun, bahkan yang mungkin menurut kita sudah terlambat. Tapi asal kita percaya, Tuhan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih menunggu kita untuk datang kepadanya. Dan ketika dia masih mau menunggu, artinya Tuhan siap menerima kita, keluh kesah kita, dan menyiapkan kita untuk menerima berkat dan mujizatnya. Ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang pertama bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi itu datang bersama dengan dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini senangnya membaca Alkitab ya. Setiap hal yang tertulis di dalam Alkitab, walaupun seperti yang kita baca seperti saat ini, nampaknya seperti rangkaian sebuah cerita, sebuah kisah tentang Maria, Marta, dan Lazarus, tetapi semua mengandung simbol, makna atau pelajaran yang paralel, yang relate atau relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Di balik kekecewaan Marta dan Maria, di balik perbedaan cara mereka bersedih dari kedua kakak ini, Maria dan Marta tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang besar, menjawab setiap kerinduan dan doanya. Kepada Marta, Tuhan bertanya, apakah engkau percaya? Dan kepada Maria, Tuhan meminta diantar ke tempat Lazarus dibaringkan. Jadi kalau saudara mengalami kekecewaan, kesakitan, kepahitan, keputusasaan, saat ini pada saat yang sama Tuhan bertanya kepada Marta dan Maria, Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau masih percaya? Di manakah engkau baringkan rasa sakitmu itu? Di mana kekecewaanmu? Bagian mana yang sakit? Bawa aku ke sana supaya aku bisa menyembuhkan dan memulihkanmu. Inilah yang Tuhan minta kepada kita untuk percaya dan menunjukkan secara spesifik dengan jelas kepada Tuhan mana-mana yang membuat kita kecewa, mana-mana yang membuat kita sakit, mana membuat kita putus asa, supaya Tuhan memberikan jawaban dan pemulihan sesuai yang kita butuhkan. Kemudian bagian yang menarik di sini ayat 35. Maka menangislah Yesus, kata orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka menangislah Yesus. Artinya apa? Ketika kita merasakan kesedihan, kesakitan, keputusasaan, Tuhan bukan hanya tahu, tetapi ikut merasakan. Kita mungkin kehilangan seseorang, mungkin orang yang kita cintai tidak lagi bersama kita bersedih. Kita percaya keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua atau keluarga pasti sedih. Tuhan menangis bersama kita. Tuhan mau menunjukkan bahwa, atau mengatakan, ketika kamu pikir aku jauh, aku ada di dekatmu. Ketika kamu merasakan bahwa aku tidak menjawab doamu, aku ikut merasakan rasa sakitmu.
Ayat 38, maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi ini yang saya katakan mengapa saya senang belajar Alkitab ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara senang. Dikatakan di sini, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ini adalah lambang dari hati kita. Kubur yang tertutup dengan batu itu artinya hati kita yang tertutup sehingga tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Maka kata Tuhan Yesus, angkat batu itu. Marta dan saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ini lucu ya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya membangkitkan orang mati, tetapi dia tidak mampu membuka atau memindahkan batu yang menutupi kuburan itu. Artinya apa? Kalau dia mau sebenarnya dia bisa ya, mengangkat batu atau meminggirkan batu itu. Tetapi sama yang inilah yang dia mau dari kita, supaya kita membuka hati kita, agar dia bisa membuka hati kita, tetapi dia menunggu kita membuka hati kita, supaya dia bisa masuk dan menguasai hati kita, bertata dalam hati kita, mengubah hidup kita menjadi baru, hati yang menjadi mati, yang tadinya mati, menjadi hidup kembali. Bukan ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lebih jauh Tuhan mau berkata kepada kita, aku membiarkan masalah masuk ke dalam hidupmu. Kesakitan menggerogotimu, kesulitan menimpamu, supaya kamu percaya kepadaku, dan akhirnya mampu melihat kuasaku atas kamu, yang menyembuhkan penyakitmu, memulihkan hidupmu, dan memberkatimu dengan berlimpah. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa ini. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, Lazarus ini ibaratnya adalah sama dengan pergumulan atau kerinduan atau masalah kita, yang membuat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah anakmu yang sakit, yang sedang menderita, yang kau kasih ini sedang sakit, yang kau kasih sedang terlilit masalah. Anakmu saat ini membutuhkan pertolonganmu. Datanglah kepadaku Tuhan sekarang. Tolong aku Tuhan sekarang. Dan mungkin Tuhan belum menjawab. Mungkin masih centang biru tapi belum ada respon. Jangan putus asa. Sebab kalau kita setia menunggu, kalau Tuhan datang sengaja dan terlambat, artinya dia akan membuat mukjizat supaya bukan hanya kita yang mendapat berkat dan anugerah, lebih dari itu namanya akan dipemuliakan. Tuhan memberkati. Amin.